struktur program dan alur kontrol. Struktur program dan alur kontrol program adalah konsep penting dalam pemrograman yang membantu programmer mengatur dan mengontrol jalannya program. Yang pertama, struktur program. Struktur program biasanya mencakup A. Deklarasi variabel. Bagaimana dan di mana variabel dideklarasikan. B. Fungsi atau prosedur. Subprogram yang menjalankan tugas spesifik. C. Blok kode, yaitu bagian kode yang dikelompokkan untuk melakukan tugas tertentu. Biasanya dibatasi oleh tanda kurung kurawal dalam banyak bahasa pemrograman. D. Modularitas, membagi program menjadi beberapa modul atau bagian kecil yang memiliki fungsi spesifik untuk meningkatkan efisiensi dan kemudahan pemeliharaan. Kedua, ada alur kontrol program. Ada beberapa jenis alur kontrol, antara lain yang pertama sequencing atau urutan, yaitu instruksi dieksekusi satu persatu dari atas ke bawah sesuai dengan urutan penulisan dalam program. B. Selection atau pemilihan, yaitu menggunakan pernyataan kondisi seperti if, else, switch untuk memilih blok kode mana akan dijalankan berdasarkan kondisi tertentu. C. Iteration atau perulangan, yaitu menggunakan loop seperti for, while, atau do while untuk mengulang eksekusi blok kode tertentu selama kondisi tertentu terpenuhi. Yang keempat, branching atau perjabangan, yaitu menggunakan perintah seperti break, point tune, atau return untuk mengubah alur eksekusi program secara langsung, misalnya keluar dari loop atau fungsi lebih awal. Yang kedua, menyusun alur kontrol sekuensial. Langkah-langkah menyusun alur kontrol sekuensial. Yang pertama, definisikan masalah. Tentukan masalah spesifik yang ingin diselesaikan oleh program. Yang kedua, tentukan input dan output. Identifikasi data yang diperlukan sebagai input dan hasil yang diinginkan sebagai output. Yang ketiga, rincikan proses, yaitu buat daftar langkah-langkah logis yang harus dilakukan untuk mencapai hasil akhir. Yang keempat, susun urutan langkah. Atur langkah-langkah tersebut dalam urutan sekuensial yang benar. Yang kelima, gambarkan diagram alur. Buat diagram alur yang menggunakan simbol standar atau misalnya oval untuk start atau finish, persegi panjang untuk proses, dan panah untuk menunjukkan arah alur. Yang keenam, uji dan validasi. Pastikan setiap langkah dalam alur bekerja dengan baik dan menghasilkan output yang diinginkan. Contoh kasus, masalah menghitung luas persegi panjang. 1 mulai, 2 input panjang, 3 input lebar, 4 hitung luas sama dengan panjang kali lebar, 5 tampilkan luas, 6 selesai. Selanjutnya, diagram alur. Yang pertama mulai atau oval, yang kedua input panjang atau persegi panjang, yang ketiga input lebar atau persegi panjang, yang keempat hitung luas atau persegi panjang, yang kelima tampilkan luas atau persegi panjang, dan terakhir selesai atau oval. Yang ketiga, menyusun alur kontrol percabangan. Langkah-langkahnya, yang pertama identifikasi masalah. Tentukan masalah yang ingin diselesaikan. Misalnya menentukan apakah angka yang dimasukkan adalah genap atau ganjil. Yang kedua, tentukan kondisi. Buat kondisi yang relevan. Dalam contoh di atas, kondisi yang perlu diperiksa adalah apakah angka tersebut habis dibagi 2. Yang ketiga, buat alur kontrol. Pertama, start, titik awal program. 2 input, minta penggunaan masukkan angka. 3 kondisi, cek apakah angka persen 2 sama dengan 0. Jika ya atau true, tampilkan angka adalah genap. Jika tidak atau false, tampilkan angka adalah ganjil. N, titik akhir program. 4. Visualisasikan. Buat dengan diagram alur atau flowchart yang mencakup langkah-langkah di atas. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, Anda dapat menyusun alur kontrol percabangan yang efektif untuk menyelesaikan berbagai masalah sederhana. Kontrol pemrograman perulangan.
Perulangan for digunakan ketika jumlah iterasi sudah diketahui. Sintaks umum Java for atau inisialisasi kondisi iterasi, buka kurung, blok kode yang akan diulang. Java contoh menghitung total dari hingga 10. In total 0 for in i sama dengan 1.2 kurang dari sama dengan 10.2 i plus plus total tambah sama dengan i. Masalah hitung jumlah bilangan genap dari 1 hingga n. Solusi dengan perulangan for Java in n sama dengan 10.2, misalkan n adalah 20, in total genap sama dengan 0, for in i sama dengan 1.2 i kurang dari sama dengan n.2 i plus plus. If buka kurung i persen 2 sama dengan 0 tutup kurung, total genap plus sama dengan i. Sistem odd print atau total bilangan genap dari 1 hingga plus n plus adalah plus total genap.